Kita mulai persidangan untuk perkara 139. Persidangan untuk perkara nomor 139 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon yang hadir, silakan. Masih belum keluar suaranya, Pak. Masih unmute. Nah, silakan. Selamat siang yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Saud Pangaribuan SH yang hadir hari ini. Kemudian saya serahkan. Dan satu lagi Pak Marjan Tusan SHMH hadir. Kemudian Haris Manalu SH hadir dan Ibu Dwi hadir. Terima kasih Yang Mulia, itu kuasa yang hadir pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak Saud. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan. Oleh karena itu, agar disampaikan secara ringkas saja bagian-bagian yang dilakukan perbaikan. Sedangkan yang tidak dilakukan perbaikan sudah dianggap disampaikan pada persidangan sebelumnya sehingga tidak perlu diulang kembali. Silakan siapa yang menyampaikan? Pak Saud atau baik, Pak Aris? Ya, silakan. Baik Yang Mulia, perbaikan-perbaikannya akan dibacakan oleh Saudara Haris Manalu. Silakan Saudara Haris Manalu. Terima kasih Yang Mulia. Kami dalam perbaikan permohonan ini ada 8 pokok perbaikan. Yang pertama di halaman 1 tentang penambahan pemohon. Yang sebelumnya 3 pemohon ditambah 1 menjadi 4, yaitu Bapak Munir Jaya. Perbaikan kedua di halaman 2 yaitu penambahan dasar pengujian, yaitu pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ini di halaman 2. Perbaikan yang ketiga di halaman 3 di angka 5, yaitu terkait dengan perubahan PMK nomor 2/2021 menjadi 7/2025 telah kami perbaiki. Kemudian perbaikan yang keempat ada di halaman 10. Di halaman 10 sampai 12, angka 26 sampai 33, yaitu penempatan alasan-alasan permohonan di angka 16 dan 18 ke kedudukan hukum para pemohon sebagaimana dinasihatkan oleh Yang Mulia Bapak Saldi Isra. Dalam angka 26 sampai angka 33. Kemudian perbaikan yang kelima nasihat para Yang Mulia yang meminta agar dijelaskan mengapa permohonan ini dapat diajukan kembali.
Ini di halaman 13 sampai 17 kami buat dalam bagian tersendiri di huruf C. Kami menganggap perbaikan permohonan ini dapat kami ajukan kembali kalaupun sudah ada putusan 152 dan putusan 61 2025 karena berbeda batu uji atau dasar pengujian antara permohonan 152 dan 61 dengan permohonan yang kami ajukan. Demikian juga alasan-alasannya kami muat di halaman 14 angka 5. Misalnya, jadi yang misalnya di dasar pengujian di permohonan sebelumnya atau di putusan atau di perkara yang telah diputus tidak terdapat pasal 28 ayat 2 dan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Itu antara lain di dasar pengujian. Demikian juga di alasan permohonan. Alasan permohonan sangat berbeda. Alasan permohonan kami yaitu satu, misalnya bahwa program pensiun ini bersifat sukarela. Itu yang kami dasarkan menjadi alasan kami. Yang kedua, alasan kami adalah bahwa substansi manfaat pensiun di Undang 2 P2SK adalah pengganti daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Sedangkan dalam dua permohonan atau perkara sebelumnya yang telah diputus ini tidak terdapat. Kemudian yang ketiga, kami juga mendalilkan dalam posita bahwa janda duda atau anak atau ahli waris dari para pemohon yang meninggal dunia akan dirugikan 40%. Ini dalam permohonan atau perkara atau putusan sebelumnya 152 dan 61 ini tidak dimuat. Yang keempat, kami juga mendalilkan dalam bagian posita tidak jelas kepada siapa dibayar sisa manfaat dana pensiun jika peserta atau istri janda atau anak meninggal dunia. Nah, ini dalam dua permohonan sebelumnya ini tidak terdapat alasan sedemikian. Yang kelima, norma yang diuji mencabut kesempatan untuk berusaha. Memang dalam dua permohonan sebelumnya ada disebutkan demikian, tetapi tidak diuraikan seperti apa kerugian-kerugian yang dialami pemohon dalam dua perkara sebelumnya apabila pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang P2SK ini tetap diberlakukan, sedangkan kami lebih rinci menguraikannya. Kemudian kami juga mendalilkan bahwa norma yang diuji ini bertentangan dengan asas kepastian hukum, sedangkan dalam dua perkara sebelumnya ini tidak terdapat. Kemudian yang sama adalah para pemohon trauma dengan fenomena korupsi, fraud atau salah investasi. Itu saja yang sama, mulia. Sehingga kami berpendapat bahwa permohonan ini dapat diajukan kembali. Kemudian alasan yang keenam di halaman 29. Angka 43, yaitu nasihat para yang mulia
agar disikapi putusan 152/2024 dan putusan 61/2025. Ini kami uraikan, kami jelaskan pendapat kami di halaman 29 sampai 31 angka 43. Kami mengutip di putusan 152 dan 61, intinya di halaman 3113 putusan 152 dan halaman 38 putusan 61 disebutkan, oleh karena itu meskipun dibayarkan secara berkala, namun ketentuan ini tidak mengurangi hak peserta terhadap manfaat pensiun yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kami menyikapi ini, kenapa sedemikian pendapat mahkamah? Karena memang dua putusan terdahulu tidak memuat alasan-alasan seperti yang kami alaskan dalam permohonan kami. Kemudian perbaikan yang ketujuh di halaman 31 angka 44, yaitu nasihat yang mulia Bapak Ridwan Mansur agar isi petitum disesuaikan dengan posita. Dalam uraian ini angka 44 ini telah kami sesuaikan. Apa yang kami minta dalam bagian di petitum telah kami uraikan di dalam posita ini yang kami bulatkan di angka 44 ini. Sesungguhnya di 8 alasan-alasan di atas terdahulu, setiap alasan itu telah kami cantumkan. Kemudian perbaikan yang ke-8 yang terakhir, nasihat yang mulia Bapak Salih Isra agar dijelaskan kerugian konstitusional apa yang dialami para pemohon. Nah, ini telah kami uraikan pada setiap poin-poin dari 8 alasan di atas. Ini terdapat pada halaman 32. Angka 45. Ini kami padatkan, intinya dengan keberlakuan pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang 4 2023 telah berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon untuk memperoleh hak atas kepastian hukum yang adil dan hak atas penghidupan yang layak, serta hak untuk mendapat imbalan yang adil dan layak, dan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, pasal 27 ayat 2, dan pasal 28D ayat 2 UUD NRI 1945. Demikian perbaikan permohonan yang mulia. Selanjutnya dibacakan petitum yang mulia. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Kami lanjutkan yang mulia yang terhormat dua dan majelis hakim. Di huruf E petitum di halaman 33, petitum bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan yang diuraikan di atas dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka beralasan menurut hukum permohonan Eko dikabulkan dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 161 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 yang menyatakan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta janda duda atau anak harus dilakukan secara berkala, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai
pembayaran manfaat pensiun bagi peserta janda duda atau anak dapat dilakukan secara berkala, namun apabila peserta memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, maka pembayaran harus dilakukan secara sekaligus. 3. Menyatakan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 yang menyatakan peraturan dana pensiun dapat membuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% dari manfaat pensiun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai peraturan dana pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sebanyak 100% dari manfaat pensiun. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equo et bono. Demikian permohonan diajukan hormat kami kuasa termohon Saud Pangaribuan, Sarjana Hukum Magister Hukum, Marjan Tusan, Sarjana Hukum Magister Hukum, Haris Manalus, Sarjana Hukum, Yusio Marito Manalus, Sarjana Hukum. Demikian Yang Mulia pembacaan petitumnya. Baik, terima kasih. Dari pemohon atau para pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P33 ya Pak ya? Bukti suratnya? Baik, kami sahkan sudah diverifikasi. Baik, selanjutnya kami dari Majelis Hakim yang menerima permohonan ini akan melaporkan permohonan ini pada rapat permusyawaratan hakim yang bersifat pleno nanti pada persidangan atau pada rapat permusyawaratan hakim yang akan datang. Oleh karena itu nanti perkembangan permohonan ini para pihak, para pemohon tinggal menunggu saja pemberitahuan dari mahkamah, dari kepanitraan atau dari bagian persidangan atau dari juru panggil berkaitan dengan permohonan ini apakah bisa langsung diputus ataukah nanti akan dilakukan sidang lanjutan dengan pembuktian lebih lanjut. Ya, sebagaimana Bapak-Bapak sudah sering beracara di MK sudah paham semua, tapi secara formal harus saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Yang Mulia. Iya Pak, gimana Pak? Bukti fisik, bukti P11 kami tarik Yang Mulia, kami ganti yang baru fisik. Sudah Pak, sudah. Jadi yang disahkan tadi termasuk yang sudah diganti. Ya. Baik. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.